responsi adalah sekitar 40%. Dan ini sudah sesuai dengan ketentuan prodi bahwa untuk mata kuliah berbasis kasus atau project based adalah harus lebih dari 50% untuk proporsi penilaiannya. Setuju, Nggih? Mbak Binga, setuju Mbak Binga? Setuju, Bu. Oh, nggih, oke, nggih. Jadi nanti kalau yang lainnya nggak setuju, mana ya Mbak? Ya. Ini adalah format laporan, akan ada cover terus terang, tentunya ada cover, kemudian ada tujuan praktikum, ada dasar teori, kemudian ada kasusnya seperti apa, hasil dan pembahasannya seperti apa, dan daftar pustaka. Daftar pustaka kita akan coba pakai style gitu ya, kita gunakan apa style aja. Ini yang kita bio kita pakai apa style. Jadi jangan ngarang ya kalau nulis pustaka ya adik-adik sekalian. Ya, biasanya kadang ajaib sekali lah, kita nggak boleh gitu ya. Nah, nanti di apa namanya di FK, di FitLab, di Puskesmas nanti tanya stylenya apa di sana. Oke, kalau tidak tahu tanya yang praktikum bio kemarin sudah biasa menggunakannya. Terus kemudian untuk konseling nanti akan ada penilaian katanya bagaimana gradingnya gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya gradingnya seperti apa, cara penyampaiannya seperti apa, terus kemudian cara komunikasinya seperti apa. Itu akan kita nilai. Ini kalau yang praktikum PIO juga sudah terbiasa. Cuman yang praktikum PIO itu cuma 16 orang Bu Tiara, jadinya ya ini kita harus cukup banyak latihan ini ceritanya. Oke, untuk pertemuan 23 itu akan ada wawancara ya, wawancara riwayat pengobatan dan penyusunan patient medication record. Kompetensinya adalah adik-adik tujuannya juga adalah melakukan wawancara dan pengumpulan data karakteristik yaitu subjektif dan objektif serta riwayat pengobatan dan mampu menyusun PMR. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini ada nanti akan diajari oleh Bu Tiara sebagai koordinator materi ini. Nanti ada pembukaan, bagaimana cara memperkenalkan dirinya seperti apa, kayak gitu ya. Itu nanti harus harus ada, jadi tidak ada poin. Terus kemudian isi konselingnya seperti apa, terus kemudian penutupan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah pengumpulan informasi sebenarnya secara umum adalah S methods. Kita tanya usianya siapa untuk dirinya atau orang lain, obatnya seperti apa untuk penyakitnya yang dirasakan, kemudian apakah ada obat yang lain. Nah, obat yang lain tuh cukup perlu kita tanyakan karena ternyata masyarakat tuh banyak menggunakan obat herbal adik-adik. Itu harus kita tanyakan. Terus kemudian karena pernah kejadian adalah pasien tiba-tiba obat itu biasanya nggak pernah hipotensi gitu ya. Tiba-tiba dia tekanan darahnya turun. Ternyata dia pakai garlic kapsul ya. Nah, garlic kapsul itu ternyata untuk bisa untuk anti hipertensi dan itu tidak terdata. Terus kemudian lama sakitnya bagaimana, historinya seperti apa, terus simptomnya seperti apa. Terus kemudian, nah ini adik-adik nanti akan diajari ya, dinilai nanti sama Bu Tiara sama kakak asisten. Tulus enggak, gitu kan ada yang suka marah-marah, nah itu nanti kelihatan. Terus bulat enggak bahasanya, tingkat enggak gitu, spesifik enggak gitu ya. Terus nanti bisa enggak meringkas yang terakhirnya seperti itu. Nanti kita akan nilai. Ya, kita nilai bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertindak seperti itu, nggih. Terus kemudian bagaimana tatapannya seperti itu. Jadi adik-adik ramah tapi harus ngepan-papan. Jadi jangan sampai terlalu dekat jadi semua dipeluki, jangan loh ya. Ini pernah ini kejadian gitu, aduh gitu. Tanda sadar seperti itu, ramahnya tetap ngepan-papan loh adik-adik ya. Oke, terus kemudian juga untuk panggilan juga harus nanti dilihat ya gitu. Jadi kalau tidak kenal, sebaiknya adik-adik memanggil bapak atau ibu ngaten ya, meskipun itu muda gitu. Karena nanti ada yang marah gitu ya. Karena adik-adik merasa itu muda dipanggilnya mas atau mbak gitu. Itu kadang merasa tidak diajeni dan sebagainya. Seperti itu adik-adik sekalian.
nanti dinilai Mutiara. Nanti adik-adik yang akan dikumpulkan datanya, ya data subjektif dan objektif ya adik-adik sekalian. Nah ini kalau di kedokteran, nanti adik-adik bareng sama kedokteran, itu akan ada namanya Family Health Assessment, kemarin sudah diberikan oleh Dokter Balkis ya. Nah itu lebih panjang dan lebar itu. Ya, itu formnya sampai berlembar-lembar itu Family Health Assessment itunya. Itu kalau mamanya ada yang ada sekiranya adik-adik yang belum masuk di sana, bolehlah ditambahi. Seperti itu. Jadi adik-adik nanti kan diajari IPE ya untuk saling mendengarkan. Jadi kalau satu sudah nanya, yang lainnya jangan bolak-balik nanya ya. Itu namanya irritating atau jengkel no gitu ya. Itu jangan. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, nanti adik-adik akan belajar dengan Mutiara dan kakak-kakak asisten. Nah, ini adik-adik, ini kita masukkan di materi IPE, adik-adik akan mengisi namanya personal medication record. Nah, ini adik-adik nanti akan lihat tanggalnya, dia menggunakan obatnya berapa lama. Berapa lama ditulis dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dia keluhannya apa? Ada data lab enggak? Data klinisnya apa? Diagnosisnya apa? Terus kemudian cara memperoleh obatnya seperti apa? Apakah dari resep dokter? Apakah dari apotek atau tempat lain? Dan ini termasuk yang harus ditulis di sini adalah jadi nama obatnya durung dilebokke ya Mbak Tiara. Saya kok baru sadar ya. Ini harusnya ada nama obatnya ya Mbak Tiara ya, Bu Tiara ya. Iya, Ya, harusnya nanti ada Ibu Moniko. iya. Ya sudah nanti kita revisi ya Bu Tiara Siap, waktu siap, MTM siap. itu ya. Ya. Ini harus ada kolom ya. Nah, kita sudah koreksi berkali-kali kok, ketinggalan ya. Yang penting itu nama obat itu harus ada ini di sini. Ya. Ini nama obat harus dimasukkan ya di sini. Nah, seperti ini adik-adik sekalian. Ini nama obatnya apa itu harus ditambahkan di sini ya. Termasuk obatnya di situ apa? Obat herbal tuh ya harus masuk gitu ya. Terus obat atau medikasi yang dia beli sendiri dan sebagainya itu harus masuk. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang merah itu diperoleh dari wawancara termasuk yang namanya obat. Yang dilakukan oleh bidan desa ke keluarga mitra. Ada yang puskesmas di Boyolali itu adalah adik-adik harus lihat medical record-nya dulu. Lihat medical record-nya, baru adik-adik terjun ke lapangan. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu nama obat yang dari obat yang diresepkan oleh puskesmas bisa adik-adik catat ya di personal medication record ini. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Ya. Oke. Ya. Mbak Bina paham nggak Mbak Bina? Paham, Bu, Paham ya? paham. Iya, nanti kalau temannya nggak jelas diterang no ya Mbak. Ini nggak jelas-jelas ya, bolehlah. Diapain juga bolehlah. Oke, ini pertemuan selanjutnya adalah pertemuan 4 sampai 5. Adik-adik melakukan asesmen kefarmasian dan penentuan tujuan terapi. Kalau yang tadi sama Bu Tiara, adik-adik adalah dapat studi kasus ya. Ada studi kasus, ada pemeriksaan standar. Nah, kalau pertemuan 4 sama 5 ini gimana? Adik-adik harus melakukannya berdasarkan data pasien yang sesungguhnya yang adik-adik dapat. Bisa pakai IPE atau yang lainnya. Kan tadi ada yang nggak ikut IPE, ya, sudah ikut IPE sebelumnya. Oke, jadi adik-adik akan melakukan assessment dan menentukan tujuan terapi gitu. Jadi di sini adik-adik akan melakukan ini ya, menyusun data karakteristik pasien tentunya. Terus membuat tadi medication record. Terus mempelajari pengobatan pasien. Nah, data yang itu adik-adik lakukan yang namanya asesmen kefarmasian. Terus kemudian adik-adik membuat rencana tujuan terapinya apa sih gitu. Jadi adik-adik harus cari di literatur parameter efektivitasnya apa sih, parameter toksisitasnya apa. Sehingga untuk pertemuan selanjutnya adik-adik bisa lakukan monitoring.
kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Karena itu untuk semester ini adik-adik baik sekali ya, dapat 3 kali waktu untuk pengambilan data. Nah, itu baik sekali untuk adik-adik karena sebelumnya cuma ada sekali pernah, terus 2 kali pernah, dan itu dirasakan kurang. Nah, untuk seperti itu tadi, seperti yang kemarin dapat masukan ada yang kedandapan. Kalau ternyata dapat studi kasus 1 yang kebetulan kemarin apa ya, Bu Tiara? Depresi, gizi buruk, dan anemia berat. Nah, yang studi kasus 1 itu yang agak berat gitu, nggih. Terus yang lain tuh cuman gingivitis, ya, ada diabetes gitu. Nah, seperti itu, adik-adik sekalian. Nah, ini nanti diberi kesempatan sampai 3 kali gitu. Oh ya, udah lupa dan sebagainya, boleh ngambil data lagi. Boleh seperti itu. Nah, untuk kita praktikum, tanggalnya praktikum, adik-adik semuanya ini harus sudah ada, gitu nggih. Harus sudah ada, dan kemudian sudah ada catatannya. Terus kemudian kami minta gitu ya, kami minta untuk memasukkan di Spada setelah selesai IPE gitu ya, sehingga besok paginya kami bisa meriksa gitu. Besok paginya kita meriksa dan kita tinggal mendiskusikan, kurang lebih demikian pada saat praktikum. Seperti itu adik-adik. Jadi waktu pertemuan ke-45 itu sudah harus ada data loh adik-adik. Paling tidak sempurna enggak apa-apa, paling tidak sudah on the track gitu loh, sudah on the track dan kita tinggal mendiskusikan. Dan itu laporannya kita masukkan di Spada supaya kita ngeprintnya lebih mudah lah untuk kita semuanya, seperti itu. Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk pertemuan 45 ini sudah tidak boleh datang membawa diri itu enggak boleh. Ya, datang itu sudah dimasukkan ke Spada laporannya dan siap untuk didiskusikan dengan kami. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi adik-adik melakukan assessment, salah satunya dengan 4T1W ya, boleh. Seperti itu adik-adik sekalian, dan kita sudah bahas kemarin. Terus kemudian ya, apa itu? Ada 4, tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, termasuk interaksi, tepat dosis, dan waspada efek samping obat. Nah, dari sini adik-adik akan menilai nanti adalah tujuan terapinya apa. Nah, adik-adik lihat tuh di pedoman dan referensi, tujuan terapinya apa. Habis itu adik-adik akan ada yang namanya menentukan juga parameter efektivitas. Parameter efektivitas itu apa? Kalau hipertensi ya tekanan darah, diabetes gula darah, dan sebagainya. Itu harus jelas, yang dikatakan baik kapan. Terus kemudian dikatakan tidak baik bagaimana. Yang dikatakan sembuh parsial dan sebagainya itu harus jelas ya adik-adik. Sehingga adik-adik akan menggunakan bahasa yang sama dengan kedokteran dan perawat. Jadi kalau dokter bilang sembuh, perawat bilang sembuh, ya kita harus bilang sembuh gitu. Intinya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena parameternya jelas. Nah, seperti itu adik-adik. Demikian juga toksisitas. Itu harus ada. Nah, itu rencananya sampai demikian. Sehingga nanti untuk datang selanjutnya, itu jelas adik-adik memonitornya seperti apa. Begitu ya adik-adik. Paham? Mbak Binga, paham Mbak Binga? Mbak Binga ini kok ya Mbak Zakia ya? Memang mirip ya? Kembarannya Mbak Zakia apa Mbak Binga? Beda, Bu. Hah? Beda tuh? Oh. Beda, Bu. Ya, meh podo toh ya Mbak Bu Tiara ya? Ya. Oke. Ya, paham ya? Ya, lain kali nggak boleh terlambat loh, Mbak Zakia. Ini biasanya semangat nih, baru kali ini terlambat ya. Ya, Bu. Tadi susah loginnya. Oh iya, enggak apa-apa. Dimaafkan kok. Ya. Mas Wisnu nanti lapor ke Mas Wisnu loh ya. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini PAM. Selanjutnya adalah PAM ya. PAM untuk melihat kesiapan keterlibatan pasien dalam perawatan kesehatan. Nah, ini sebenarnya tools untuk untuk patient center care. Ini nanti kita akan lihat ya sambil berjalannya waktu, apakah kita akan bisa menggunakan pasien di IPE atau pemeran standar, nanti kita akan lihat dalam perjalanannya waktu. Yeah. Tapi kalau adik-adik bisa mencari yang di sana, jadi waktu taking data sekalian tuh bisa.
Nah, PAM itu untuk melihat tingkat keterlibatan atau tingkat kesiapan pasien dalam perawatan kesehatannya, kurang lebih seperti itu. Dinilai apa pengetahuan, skill, dan keyakinannya untuk melakukan manajemen diri secara mandiri. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, gitu. Terus ini bahasa Inggrisnya, kalau mau bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya, gitu ya. Nanti ini dibaca, nanti ada 13 lah. 13 pertanyaan gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa ngambil inti-intinya aja, bisa adik-adik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada 13 pertanyaan. Nah, nanti skornya adalah untuk di level 1, level 2, level 3, dan level 4 kurang lebih seperti itu. Nanti ini akan diajari sama Bu Yeni juga ya waktu kuliah ya. Terus kemudian jadi kita tinggal pakai mutiara gitu. Gitu ya. Jadi kalau Bu Yeni sudah siap berarti kenapa kita agak mundur supaya mereka disiapkan oleh Bu Yeni dulu gitu. Jadinya semakin tinggi maka dia akan semakin siap gitu untuk menjalani terkait untuk patient center care dan juga untuk kemandirian pengobatan. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi ada beberapa riset ini memang dengan adanya PAM semakin tinggi, maka adherence semakin tinggi, kemudian kualitas terapinya semakin baik. Kurang lebih seperti itu intinya. Terus kemudian selanjutnya adalah adherence adik-adik sekalian. Ini apa sih? Adherence, efektivitas terapi dan kualitas hidup gitu ya. Jadi adik-adik akan melakukan monitoring. Tadi kan sudah buat rencana. Nah, ini kita lakukan, rencananya itu kita lakukan beneran gitu. Yeah. Contohnya adherence, pasiennya patuh enggak? Jadi nanti pembahasannya nanti kita akan mendalam gitu ya. Pasiennya tidak efektif, enggak adher atau enggak patuh gitu ya. Terus kemudian efektivitas terapinya apa? Efektivitas terapinya gimana? ISO-nya gimana? Jadi jangan sampai loh adik-adik bertanya, pernah ada mahasiswa saya bertanya ke pasien, Ibu terjadi efek samping enggak? Gitu. Terus Ibu terapi dia gimana? Efektif atau enggak gitu? Jadi jawab dulu adik-adik mahasiswa itu gitu jawabannya efektif gitu. Efek samping tidak ada gitu. Terus saya nanya parameternya apa gitu. Terus caranya nanya gimana lah gitu. Ya itu tadi. Bu, efektif enggak gitu. Ada efek samping enggak gitu. Ya enggak boleh gitu ya adik-adik sekalian ya. Jadi harus jelas gitu. Ya. Oke adik-adik sekalian. Nanti karena itu tadi di plan harus ada parameternya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini MMAS seperti itu. Skornya 8. Ada yang seperti ini, kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah. Lah, ada yang bilang juga kalau 6 ke atas itu taat gitu ya Bu Tiara ya. Ya, ini kategorinya adalah taat. Nah, terus yang ini tidak taat. Kurang lebih seperti itu. Nah, gitu ya adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya itu yang wajib itu ini, cuman nanti pembahasan harus mendalam gitu loh. Judulnya kan seperti itu adik-adik. Nah, itu kebanyakan dapat nilai A kok adik-adik sekalian. Kecuali yang beleler. Dan dulu yang bahkan ada yang tidak mau datang nemu itu hampir tidak lulus gitu. Karena nilai nggak dikeluarkan. Jadi sebenarnya kalau adik-adik on the track tuh pastilah dapat A gitu. Kecuali tadi itu yang agak luar biasa ya. Oke. Terus kemudian nanti efektivitas harus ada literaturnya, demikian efek sampingnya. Nah, untuk efek sampingnya untuk di kami nanti diajari Bu Yeni juga ya. Ada yang namanya Naranjo score. Ya, adik-adik sekalian. Ya, seperti itu adik-adik. Silakan nanti dibaca dan dilatih sama Bu Yeni. Kalau tidak paham nanti akan kita terangkan waktu materinya lagi. Tapi sebaiknya paham ya. Oke. Oke ya, ini untuk pengetahuan adik-adik saja. Lah, biasanya ada yang namanya Naranjo score ini. Ini adalah tools yang direkomendasikan oleh BPOM ya. Terus kemudian laporannya nanti sebaiknya dikirimkan gitu ke BPOM. Itu biasanya seperti itu. Nanti kalau adik-adik PKPA di apotek atau di rumah sakit akan diajari. Dan setiap rumah sakit sudah ada akunnya sendiri. Jadi kemarin yang PKPA rumah sakit itu adik-adik diajari ini tapi pakai akunnya rumah sakit tersebut gitu.
dan dalam pengawasan supervisi apoteker yang bertugas di sana. Dan untuk kualitas hidup sebenarnya ada banyak sekali adik-adik sekalian, tapi yang paling sederhana ADL, Activity Daily Living. Nah, ini bagaimana gitu? Ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama tentang PAM sama PAM tadi. Jadi kurang lebih nanti sebenarnya bisa ditanyakan bersamaan ya dengan PAM tadi. Kurang lebih seperti itu. Nanti diajari Bu Yeni juga. Nah, ini untuk edukasi dan konseling. Nanti kita coba lihat ya dalam perkembangannya adik-adik seperti apa. Karena ini ada titipan gitu loh Bu Tiara ini judulnya. Jadi kalau adik-adik ini dulu itu cukuplah untuk dengan konseling dengan yang di IPE. Nah, ternyata adik-adik banyak yang nggak ngambil swamedikasi. PIO juga enggak. Terus apa mana ya? Banyak gitu loh Bu Tiara judulnya. Jadi ini tuh jadi ini titipan prodi nih judulnya, karena habis ini yang kena imbasnya ya kita ini untuk menyiapkan adik-adik. Jadi mungkin kita sedikit tambahan ya Bu Tiara. Jadi adik-adik ini belum pernah kayaknya melakukan swamedikasi dan indikator apa sih yang harus kita berikan untuk swamedikasi. Karena swamedikasi itu adalah endpoint-nya adalah selain adik-adik bisa memberikan obat, adik-adik bisa memberikan tidak memberikan obat itu bisa. Jadi diberikan terapi non farmakologi atau untuk yang tingkat parahnya sedang dan berat, adik-adik harus merujuk ke dokter. Jadi ada 3 alternatif. Yang pertama adalah diberikan obat atau diberikan terapi non farmakologi ataupun dirujuk. Nah, kemampuan seperti ini tuh belum didapat adik-adik. Salah apa enggak ya saya? Gimana Mbak Pinga? Sudah bisa apa belum Mbak Pinga? Masih agak bingung sih Bu sebenarnya. Oh iya, agak bingung Bu Tiara, jadi ini harus ternyata. Ya, seperti itu. Yeah. Oke, ini Bu Tiara ini sangat baik hati nih ya. Oke, terima kasih. Dan ini adik-adik sekalian, jadi sebenarnya untuk konseling sama informasi obat itu agak berbeda. Nah, ini adalah form konseling. Kami gunakan, ini dokumentasi konseling sebenarnya yang ada di puskesmas. Banyak puskesmas yang menggunakan ini. Seperti itu adik-adik. Nah, nanti untuk IPE sih enggak usah gitu, nggih. Jadi dokumentasi konseling ini akan ada diberikan oleh Bu Tiara berdasarkan studi kasus tambahan tadi. Jadi adik-adik mengisi konseling ini dan ini gunakan untuk nanti di adik-adik bekerja dan apabila adik-adik nanti memperpanjang sertifikat kompetensi adik-adik gitu nggih. Itu diperlukan dengan data-data seperti ini. Ya, itu dari saya. Nah, untuk selanjutnya adalah ada OSCE adik-adik, ini adalah sistemnya Doxer. Untuk yang sudah praktikum PIO pasti sudah tahu, akan ada 8 station. Setiap sessionnya 10 menit. Ya, nanti adik-adik akan menentukan yang membuat yang namanya patient medication record. Adik melakukan PAM, adik-adik melakukan assessment kefarmasian, adik-adik melakukan identifikasi adherence, efektivitas, ESO, kualitas hidup, dan juga melakukan konseling elisan ya. Jadi dalam waktu 10 menit, adik-adik menghadapi soal, adik-adik akan menjawabnya, dan habis itu pindah tempat. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan khawatir, kita akan mempersiapkan adik-adik semuanya. Karena 10 menit ini adalah waktu standar untuk ujian OSCE pada setiap stasiun. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak? Alhamdulillah. Kemudian responsi tulis juga kurang lebih sama ya, tapi sistemnya nanti ada studi kasus gitu. Kita coba-coba soalnya seperti soal-soal CBT gitu ya Bu Tiara. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan soal, nanti akan ada yang namanya gimana susunannya Bu Tiara? Ada vignette atau apa Bu Tiara? Monggo Bu Tiara. Nanti susunannya ada vignette, kemudian vignette-nya ini harus teman-teman analisis terlebih dahulu, kemudian nanti ada lead in, itu adalah pertanyaan dari vignette-nya. Nah, pertanyaan ini tidak langsung bisa teman-teman jawab, pertanyaan ini merujuknya nanti ke
soal yang teman-teman harus analisis, baru nanti ada jawaban yang akan teman-teman pilih seperti itu dari soal-soal CBT. Makatan Bu Maya untuk CBT. Ye. Jadi V-nya itu data pasien gitu, Dek. Terus kemudian ada lead-in question tuh pertanyaan gitu. Ya. Terus kemudian adik-adik jawab. Kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih demikian adik-adik. Jadi ada V-nya atau data pasien, ada lead-in question atau pertanyaan. Pertanyaan itu baru bisa dijawab apabila ada data adik-adik melihat data pasien, terus kemudian adik-adik akan menjawabnya. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Yeah. Oke, nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya kurang lebih seperti inilah gitu ya. Pertanyaannya ya kurang lebih terkait dengan inilah. Studi kasusnya macam-macam. Ya, kasusnya adalah yang adik-adik pelajari selama IPE. Seperti itu adik-adik sekalian, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan tidak? Jika tidak, ya, monggo. Monggo Mbak Mungkin Bina. ada Bu kalau saat ini. Nanti kalau misal ada nanti bisa ditanyakan secara person ke Ibu. Itu sudah. Secara apa? Oh ya sekarang tuh daripada nanti. Gak mau tanya sekarang gitu. Nggak ada ya, coba dipenggali dulu gitu. Ya biar ini selesai kita sama-sama ini. Tapi kalau boleh lah, kalau nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh gitu. Tapi paling tidak ada yang ingin bertanya tuh, saya senang sekali gitu. Izin bertanya Bu Maya. Oh iya, ini siapa ya? Mela Bu. Oh iya, gimana Mbak Nira? Kalau laporannya itu tulis tangan atau ketik ya Bu ya? Yang laporan Ya, di awal. ketik aja enggak apa-apa. Okay. Ketik aja ya, adik-adik ya. Nanti kan biar bisa, ini kan untuk menunjang IPE tuh. Oke. Ya, ketik aja enggak apa-apa. Oke. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, ini untuk kakak asisten nanti dibagi ya kak? Yeah. Oke, ini sedikit untuk studi kasus IPE adik-adik sekalian. Ini saya stop share. Saya tidak tahu kemarin kesulitannya adik-adik di mana ya. Saya tanya tidak ada kesulitan. Tapi saya kok dapat WA waktu diskusi dengan DPR kok nggak bisa, ada yang nggak bisa jawab gitu. Kendalanya sebenarnya ada di mana? Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin dari kelompok 1 dulu. Kalau kemarin di kelompok saya, alhamdulillah tidak ada kendala, Bu. Jadi menyampaikan semua. Mbak Dinda kelompok berapa? Kelompok 2001, Bu. Kasus 1. 2001. Oh ya. Oke, 2000 kelompok 1 ya. Saya tak ini dulu ya. Kelompok 1 itu kelompok kasus studi kasus 1 itu tentang depresi berat, terus kemudian ada anemia, ada gizi buruk ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, ini kelompok 1 Mbak Dinda. Kelompok 2 siapa? Saya dan Alfi, Bu. Ada pertanyaan, ada kendala Mbak Amalia? Alhamdulillah kemarin lancar-lancar saja Bu. Saya dan Alfi juga alhamdulillahnya lumayan sering untuk memberikan pendapat. Sudah dinilai sama DPL-nya? Kurang tahu nih Bu. Iya. Terus kelompok 11? Kelompok 11 siapa? Maaf Bu Maya, tahun 2011 kah? Tahun ya? Kelompok 2011 berarti? 2011. Iya, kelompok 2011. Siapa, Dek? Iya Bu, untuk tahun 2000 untuk kelompok 2011 niku kula itu dapat kasus 1.
Ya, gimana? Jadi, untuk kemarin itu dari anak-anak farmasi semuanya sudah berpendapat, namun mungkin problemnya itu dari anak-anak kedokteran tidak menyebutkan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi kami hanya menanggapi terkait pemberian pengobatan atau saran pengobatan setelah pasien pada kasus tersebut mengalami depresi, begitu Bu. Yeah. Berarti intinya nanti waktu presentasi harus dikerjakan sama-sama loh ya, Mbak tunjuk, Pelia tunjuk ya. Iya Bu Maya, siap. Yeah. Yang selanjutnya kelompok 12 siapa? Kelompok 12? Kelompok 12 itu saya sama Tamam, Bu. Inje, gimana Mas Aik dan Mas Tama? Kayaknya sih kemarin itu Bu ya. Kita tuh belum diskusi Bu. Kemarin cuma perkenalan doang. Habis itu DPL udah gitu aja. Jadi kita belum ngebahas sama sekali. Niatnya sih nanti malam, besok malam baru mulai didiskusiin. Begitu. Yeah. Penilaiannya langsung sama presentasi Bu, dari DPL bilangnya begitu. Dokter Dian kalau nggak salah saya namanya. Iya. Ya Dokter Dian belum ngambil nilainya panjenengan semua loh. Ya, nanti Bu, tolong minta waktu. Jadi itu harus sudah kemarin harus yang kelompok serupa dengan Dokter Dian ya, yang lainnya juga. Jadi kalau merasa yang kondisi yang seperti yang disampaikan Mas Sayek, jadi tolong minta untuk waktu untuk diskusi dengan Dokter Dian ya. Kalau enggak Anda nggak dapat nilai. Gitu ya, Dek, gitu intinya. Jadi kemarin tuh saya, ya kami dapat informasi gitu ya, saya nggak tahu bagaimana, intinya harus disiapkan, karena beliau ini baik hati lah, kalau ngasih nilai nggak bagus tuh nggak suka gitu intinya. Jadi tolong disiapkan benar-benar untuk adik-adik dan adik-adik terlihat siap itu. Nanti kami akan bantu ya, demikian juga untuk kelompok yang lain karena sudah sangat sore sekali. Izin saya share screen ya, sebentar. Saya share screen. Jadi adik-adik sekalian saya tidak tahu kendalanya di mana dan bagaimana untuk adik-adik sekalian. Jadi ada penelusuran pustaka. Jadi pustaka itu ada primer, sekunder, dan tersier adik-adik. Untuk primer seperti artikel, tersier itu untuk pedoman, buku, dan sebagainya. Terus kemudian ini ada beberapa untuk artikel ya. Artikel itu ada yang namanya expert opinion, ada case report, ada cross-sectional, ada case control, ada cohort, RCT, dan paling tinggi adalah meta-analisis. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, untuk adik-adik, nanti saya minta begitu ya, saya tidak tahu gitu adik-adik seperti apa. Jadi kita akan bantu, ada tugas hari ini, sampai seminggu ke depan. Ya, sampai seminggu ke depan sebelum IPE, itu silakan dikumpulkan di Ispada, adik-adik akan nulis. Pertama pertanyaannya adalah rumusan masalah adik-adik itu apa? Gitu. Terus kemudian PIKO-nya bagaimana? PIKO itu apa sih? Population, subjeknya, pasiennya adik-adik di studi kasus itu apa? Terus kemudian kalau nanti perlu nggak apa namanya? Kalau ada perbandingan obat boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Mungkin lebih enak yang ini mungkin kalau PIKO yang satu ini. Ya, ini mungkin ya. Kalau itu bukan pertanyaan riset, mungkin cenderung yang di sini aja. Population, interest, dan konteks. Yaitu subjek pasiennya adik-adik itu apa? Nah, interest itu apa gitu? Interest itu adalah yang terkait dengan event atau activities gitu ya. Atau hal-hal lain terkait dengan pasien. Terus kemudian konteks gitu. Konteks itu apa namanya? Bagaimana karakteristik pasiennya? Apakah dia ada apa namanya kontraindikasi tertentu, ataukah dia ras tertentu atau apa? Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik coba nanti tolong dibuatkan PIKO karena ini PIKO berdasarkan rumusan masalah seperti itu. Terus kemudian adik-adik akan menentukan keywordnya. Keywordnya apa? Karena begitu adik-adik bisa membreakdown PIKO, maka akan menulis keyword itu juga akan lebih mudah gitu. Nah, adik-adik selanjutnya
akan apa gitu, akan mudah untuk searching gitu ya, searchingnya itu akan mudah gitu. Nah ini untuk lebih jelasnya adalah teman-teman yang ikut PIO itu sudah diajari lah kurang lebih tadi seperti ini. Dan nanti adik-adik bisa menggunakan database ya. Database-nya mau apa gitu. Database-nya mau PubMed, Scopus, ScienDirect atau apa itu boleh adik-adik sekalian. Ye, mau Google juga ada apa-apa. Ye, Google Scholar lebih baik. Nah, ini adik-adik nanti tadi pertanyaannya adalah rumusan masalah adik-adik itu apa, Pico-nya apa, keyword-nya apa, database yang digunakan apa, terus jawaban dari pertanyaan adik-adik apa. Jadi untuk yang kita pilih ya, contohnya kasus 1, untuk studi kasus 1, itu kan adalah pertanyaannya tadi ya, adalah pasien depresi, gizi buruk, dan anemia. Nanti yang dijawab adalah yang nomor 2 ya, bagaimana rencana tata laksana terapi dari masing-masing profesi, seperti itu. Dalam hal ini adalah profesi Anda, untuk dimasukkan di mana? Di tugas pada praktikum farmasi klinik. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, kasus kedua itu adalah pasien dengan diabetes dalam kehamilan ya. Kasus 2 itu kan pasien dengan kasus 2 ya, kasus kelompok 2 gitu. Kasus kelompok 2 ya, kasus kelompok 2 itu kan diabetes ya. Benar nggak adik-adik sekalian? Ya, diabetes mellitus ya. Hamil trimester 2 menderita diabetes ya. Terus ada ulkus diabetes gitu. Ya, terus pasien dan ulkus diabetes kalau nggak salah seperti ini ya kasusnya ya. Nah, ini nanti dimasukkan ya. Jadi kita biar bisa membantu adik-adik untuk merumuskan jawabannya. Dan adik-adik terbiasa untuk melakukan penelusuran yang kredibel lah. Seperti itu. Ini juga sama ya. Nanti yang dijawab, yang dimasukkan di SPADA adalah yang pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana rencana tata laksana terapi pada pasien dari sudut pandang profesi masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kasus 2. Ada masalah juga nggak kasus 2 ini? Enggak ya? Terus kasus 3. Kasus 3 ini pasiennya ngapain kasus 3? Demam berdarah ya? Ya, kasus 3 ini ya. Kehamilan 2 minggu, kehamilan DM ya, DB ya. Yang lebih seperti itu ya. Benar ya? Itu juga sama ya, adik-adik. Terus kemudian kasus 4. Kasus 4 apa ini? Kalau kasus 4 ini ya, agak tidak ada kasus, cuman penghargaan ya, penghargaan terhadap profesi ya. Ada yang namanya kode etik Maleficent ya, Maleficent. Ya. Terus kemudian yang kasus 5, gingivitis ya kalau nggak salah ya. Bener nggak? Fusi berdarah toh, gingivitis ya. Iya, Bu. Ya. Sama anemia. Oh, sama anemia ya. Oke. Seperti ini, nanti kita bantu untuk adik-adik mengerjakan, dan dengan mengkerucutkan itu insya Allah adik-adik akan menjawab dengan lebih seksama, sehingga pada saat adik-adik dengan kelompoknya masing-masing, nanti adik-adik akan lebih siap ya dalam menjawabnya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nanti saya berikan ya yang ini, saya taruh di SPADA juga. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak?
Ye. Oke. Jika tidak ada, jika demikian kita akhiri karena sudah sore juga ya. Bu Tiara ada tambahan? Mboten Ibu. Ye. Mbak Safrina, Mbak Rizky Amalia, Mas Wisnu, dan Mbak Oktria ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terus tadi yang nggak di absen ini rencananya mau jadi masuk atau enggak? Mas Wisnu yang tadi yang enggak? Anu siapa Mas Wisnu? Monggo Mas Wisnu. Bu Maya, ini tadi beberapa udah konfirmasi dan saya cek di Zoom juga sudah hadir, jadi ini masuk semua. Masuk semua ya. Oke. Nanti semoga memberikan manfaat lah apa yang kita berikan di sini. Dan sekali lagi adik-adik waktu kuliah IPE ini tolong manfaatkan sebaik-baiknya karena apa yang adik-adik dapatkan itu adalah baik dan memberikan manfaat untuk program pendidikan adik-adik selanjutnya. Dan jangan khawatir, meskipun tidak ada DPL di IPE, kami adalah di farmasi klinik siap membantu adik-adik sekalian. Seperti itu adik-adik. Yeah. Demikian dari kami. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Selamat sore. Selamat sore ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Nggak ada beneran? Oke, Mbak Binga, beneran nih? Nggak jadi bertanya? Nah, oke. Ini sudah didada-dada sama Mbak Amalia dari hati. Jadi akhirnya kita akhiri saja kuliah hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya adik-adik. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama.